Oke, kita kembali lagi di podcast Overheard Beyblade bersama admin L Death Note. dan juga bersama dengan admin Iya bener. A. Kok A ya bener sih admin A ya. Kita akan membahas seperti biasa tentang perbeyblade-an, tentang pergasing-gasingan. Tapi hari ini kita nggak ada guest karena kita mau bahas sesuatu yang spesial ya. Iya. Kita mau membahas apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang pas main Beyblade. Iya, betul. Dan kebetulan Selain go shoot ya. betul. Dan kebetulan hari ini banget itu bertepatan dengan awal puasa ketika video ini di-take. Iya benar. Dan gimana Lutfi puasanya? Lancar dong. Alhamdulillah. Lancar dong. Puasa? Puasa juga. Kebetulan event kita barengan nih. Oh iya benar. Oh iya ya, gue nggak tahu, maaf. Kurang perbendaharaan gue. Dan juga Kenapa kita bahas agama kan? Anyway lanjut. Kebetulan juga ada ini di sini, ada barongsai. Kita ucapkan selamat tahun baru Imlek. Gongsi Pak Cai. Gongsi Pak Cai kepada mereka yang merayakan. Lutfi, Kenapa? buat hari ini nih, khusus hari ini, kita kan lagi mau bahas sesuatu nih yang kira-kira mungkin hal yang orang selama ini skip tapi kayak kita Iya, selalu itu lakuin tadi, gitu. Yaitu adalah apa sih kita lakuin kalau kita lagi nungguin, apa sih hal yang kita lakukan di gathering, dan terutama kayak orang kan selama ini beranggapannya kayak orang main Beyblade tuh datang gue shoot sampai Iya, sampai gila pulang gitu. Nah, tapi sebenarnya banyak kok teman-teman hal yang kita lakukan tuh di antara gue shoot sampai di antara gue shoot dan gue shoot tuh kita juga melakukan sesuatu di situ. Nah, Lutfi, kalau Lutfi biasanya kalau lagi gathering nih selain gue shoot ngapain sih, Vi? Yang pertama, biasa sebelum gathering go shoot, biasanya sebelum go shoot ya, datang ke event, datang ke acaranya dulu dong. Lah iya bener kan? Pertanyaan menarik, Vi. Iya dong. Lu masa tiba-tiba datang ke acara salah acara nggak jadi go shoot dong? Betul. Nah, ini sekarang pertanyaan, Vi. Lu pernah nggak sih, Vi, nyasar pas mau berangkat main Beyblade? Enggak sih, alhamdulillah sih. So far sih ya, karena ada perbantuan Google Map biasa ya. Belum pernah. Oke. Kalau gue pernah, Vi. Gimana? Kalau nyasar paling mentok nyasar di BTL lah, Italian. Tapi kan luas juga kan preferensinya kan. Nah, waktu itu gue pernah mau datang ke salah satu gathering di Bilangan Tangerang. Iya. Gue tuh ngecek di Maps itu, venue-nya tempat kopi. Iya. Ini kita nggak sebutin namanya, cuman tempat kopi aja. Dan teman-teman pasti udah tahu pasti tempatnya di mana. Iya. Gue buka Google Maps buat ngalihin ke sana. Ternyata gue salah. Kenapa? Jadi harusnya tuh kita harusnya ke tempat kopi yang lokasinya ada di Bintaro. Kan Tangerang. Ini Bintaro. Jauh, Babang. Kenapa Google Map-nya salah? Nah, lu inputnya salah kali. Masalahnya gue tuh bukan ke tempat kopi yang di Tangerang. Ke Bintaronya. Gue ke Cinere. Kan Cinere Bintaro Iya kan? jauh ya? Iya jauh, itu nggak deket lah ya. Itu pengalaman gue pernah sekali nyasar ke situ. Iya. Lalu kalau di tempat lain waktu itu gue sempat main di luar kota, waktu itu di Surabaya. Waktu itu gue bukan nyasar. Kenapa? Jadi waktu itu lokasinya kebetulan gatheringnya itu ada di sebuah mall. Sebut saja namanya Ciputra World. Iya. Luas ya. Itu kan mall luas ya. Terus lu nyasar di mall ya? Gue nyasar di mallnya. Aduh. Gue nggak tahu tempatnya di mana. Yang ditulis cuma multi. Iya. Gue cari lantai 1 nggak ada, lantai 2 nggak ada. Di multinya kan? Di multinya. Kan ada teknologi bernama Satpam, Dok. Nah, Satpam, Tok. gue tanya satpam sampai bilang nanti ke bagian ke lobi timur terus naik. Nah, Lu nggak tahu lobi timurnya di mana? Kan bisa nanya lagi lobi timur di mana, Tok? Udah tanya, udah diarahkan dan gue jalan ke sana, ternyata ada 2 lobi. Lobi apa? Timur 1 sama timur 2? Selatan ternyata lagi. Kan ini timur di selatan, jauh. Betul. Gitu. Lu ternyata kayaknya pengarahannya agak susah ya, jujur nih ya. Gue lebih pede jalan di tempat yang emang jalanan luas daripada di dalam gedung. Karena kalau dalam gedung itu sangat besar kemungkinan gue nyasar. What? Kan ada arahnya di atas situ. Gue lebih gampang nyasar di dalam gedung. Kalau di jalanan luas kayak, misalkan lo suruh gue nih, kita lagi di Jakarta nih. Lo naik motor ke Jogja. Iya. Gue sangat pede gue gak bakal nyasar. Iya. Tapi kalau lo suruh gue jalan-jalan di dalam mall, gue bisa nyasar, Vi. Itu hanya berlaku di mall yang tenannya banyak apa mall yang kayak tenan dikit? Kayak kemarin kita ke itu. Yang gedungnya lebih dari 1. Oh, ala yang multi gedung. Yeah. Iya, tapi kan emang ya bisa nyasar. Cuman kan Betul. kalau lu sering kesana kan
Apa? Lu sering ke sana? Enggak. Akhirnya gue sering karena kan gatheringnya tiap minggu di situ. Mau nggak mau gue dipaksa harus menghafalkan jalan. Nah, yang kedua, Oke. biasa yang sering dilakuin sebelum bermain Beyblade. Ini Betul. sering banget aktivitas. Soalnya kalau Apa tuh? gue pasti datang ke event, karena gue biasanya agak jarang melakukan hal ini tuh. Oke, apa itu? Yang kedua adalah free play. Biasa main-main di stadion kosong gitu loh. Oh, free play yang apa? Cuma main-main aja buat kayak latihan. Latihan, gitu ya. peregangan, stretching. Betul. Dan kebetulan banget di Jakarta ini kita punya satu istilah teman-teman buat teman-teman yang pada suka main free play. Kita punya istilah namanya sarjana free play. Jadi sarjana free play itu adalah lu jago di free play. Wah, combo gue paling bagus, wah gue nge-launch ini. Tapi ternyata pas main Beyblade-nya juara terakhir di babak grup. Oh, Kita teman-teman, SFP ya. SFP, sarjana free play. Pernah nggak lu kayak gitu? Gue pernah, Vi. Gue sih karena jarang free play jadi bisa lah ya, bisa ngomong gue nggak relate. Ya, waktu itu gue karena gue pernah jarang free play. di satu gathering gue main free play. Ya. Bagus banget. Ah, Beyblade gue tuh minimal pocket. iya, Minimal pocket maksimal ekstrim. iya. Main, jago banget. Ah. Begitu main, no. Kayak MBG. Sensor. Ya tapi kan begitu. Biasanya kan orang free play kan lebih jago karena kan mainnya biasanya tanpa ada apa namanya? Tanpa ada pressure. Tanpa ada pressure. Tanpa Main-main pressure. aja. Gitu. Ya kan. Nah, itu kira-kira untuk free play. Tapi Vi, sebelum free play, gue tuh punya satu hal yang biasa gue lakukan. Apaan? Sangat penting gue lakukan ketika gue datang ke gathering. Tapi dengan kondisi gue misalkan gue baru pulang, misalkan habis dari kerjaan. Iya, aktivitas yang lainnya gitu. Atau misalkan kayak gue habis mungkin olahraga bareng teman-teman. Atau misalkan kayak apa? Bawa kendaraan jarak jauh. Iya, ngapain? Ganti baju. Iya benar sih, benar. Karena begini ya teman-teman ya, kita harus menjaga higienitas ya Betul. untuk orang di dalam pertandingan di dalam arena ya kan. Karena kalau misalnya Anda main tapi kalau misalnya Anda bau badan nanti orangnya nggak konsen. Itu sebenarnya strategi sih toh kalau kata Emang gue itu strategi, Vi? Strategi. Oh, bisa strategi? Strategi. Jadi gini, kalau badan lu bau ya kan, kalau badan lu nggak mandi, misalnya lu habis beraktivitas ya kan keringetan, terus lu nggak mandi gitu kan, lu kan hadap-hadapan sama lawan ya kan. Lawannya kan kayak, lu tau nggak sih episode SpongeBob yang di teater? Oh iya, yang tahu. tiba-tiba yang bau gitu Oh, ya kan, iya. terus tiba-tiba semuanya cabut. Itu strategi Pak sebenarnya Pak. Strategi biar lu tuh bisa menang dengan sangat mudah. Lu nggak usah butuh free play segala macem. Lawan lu kan pasti kan ke distract kan kayak gitu kan. Tapi lu pernah nggak sih, Vi, ketemu pemain yang bau, Vi? Ya banyak. Emang banyak, Vi? Banyak. Ya ada tapi ada. Ya Coba. lumayan. Ceritakan, Vi. Biasanya kalau misalnya yang bau itu biasanya kalau misalnya main ya kan jaraknya tuh dari jangankan jarak yang ketika kita hadap-hadapan ya pas di arena ya. Dari jauh pun juga udah kecium coy. Oke. Kayak pas dari liatin pertandingan aja langsung kecium kayak gitu ya kan kayak gitu. Langsung nusuk kayak, Langsung nusuk gitu ya kan kayak gitu. Jadi buat teman-teman ya bebas kalau misalnya itu menjadikan sebuah strategi, go Ya, ahead. Go ahead. Tapi tahu bahwa strategi Anda mempunyai resiko. Dikucilkan oleh society. Tidak dikucilkan. Apa? Masuk overhead. Tapi kan strategi toh. Betul, strategi. Strategi. Kita nggak ada yang tahu di situ. Nah, iya siapa tahu dia gara-gara bau itu juara 1. Tapi biasanya sih, Vi, orang yang bau badan tuh nggak sadar kalau mereka tuh bau, Vi. Bener. Nah, tapi Vi, gue kan juga pernah ketemu nih pemain yang, wah anjir, ini aromanya tuh. Iya, aromanya sangat-sangat ini ya. Setara chicken aromanya AW. Dia. Anjir, gua kira setara lu tau gak sih yang film Looney Tunes yang apa? Skang gitu. Itu kayak setara kayak gitu, sigung. Jadi ketika pas waktu itu gue main nih lawan orangnya nih. Iya. Terus nge-launch kan. Iya. Biasa kan orang tuh kalau nge-launch kan ada yang biasa, Iya. ada yang hemat gerakan, Iya. ada juga yang kayak, kayak apa? Kayak betul- Kamen Rider betul. berubah nih. Iya. Syah gitu. Kebetulan lawan gue ini gerakannya luar biasa. Iya. Syah gitu. Oh iya. Ada miasma tuh. Gitu. Sekarang kita mau adu, V. Strategi. Bagaimana lo mendefinisikan baunya orang ini? Ya. Kalau dari gue dulu nih. bau aja. Ketek. Bau keteknya langsung das gitu loh. Kalau bau ketek kayak ya udah. Iya, Waktu itu yang gue alamin, Apaan? wah ini tuh baunya. Lo tahu ini gak sih? Bau apa? Kayak Yang tape, tape. iya tahu. Iya Allah. Kayak bau tape tapi anget. Ih. Tape anget terus kayak lo tahu cucian kalau direndam rinso 3 hari Iya. digabung. Wah,
Gak kebayang loh anjir, gue sampai speechless anjir. Itu emang langsung membangunkan gue dari gue ngantuk di jalan, gue langsung tang. Iya. Tapi kayak wah asli. Tapi itu strategi coy. Ya strategi. Lu kan kalau kayak gitu kan lu nggak konsen. Satu nggak Siapa tahu dia mikirnya strategi. Dia udah siapkan, aku tidak mandi nih selama 3 hari. Aku akan rendam bajuku selama 5 hari berturut-turut. Iya kan? Siapa yang nggak mandi 3 hari anjir? Iya siapa tahu itu strategi, Cuk. Bisa. Iya kan? Untuk demi mendapatkan podium gitu kan. Atau mungkin kayak jaket nggak diganti 3 minggu. Iya nggak ganti-ganti 3 minggu gitu kan. Terus jaketnya udah tahu udah nggak diganti 3 minggu nggak diparfumin. Strategi. Tapi kalau bau badan dikasih parfum gak enak anjir. Iya makanya itu namanya strategi. Strategi buat menang, buat mengdistract lawan gitu loh. Tuh, nah tapi jujur gue gak tahu nih yang orang ini tuh emang dia basically bau atau emang dia basically nggak mandi aja. Nah tapi ini kan yang kita tahu juga nih. Iya. Lo kan anaknya gym banget nih. Iya. Dan lo mungkin yang gue tahu juga lo kan sering nge-gym dulu sebelum gathering. Iya benar. Dan nggak treadmill lanjut. Nggak cuma treadmill maksudnya. Oke, nah lo ada tips and trick nggak atau saran buat ini nih orang sobat-sobat yang kayak mungkin punya berkeringat secara berlebihan. Itu tips-tips sebelum datang ke gathering biar nggak bau-bau banget. Ya udah. Mandi. Kalau lu naik angkot, ya udah lu minimal bawa beli itu loh, XX yang murah atau spray-spray yang 25.000 yang merek-merek Posh gitu-gitu loh. Udah selesai datang, udah gitu aja. Simple. Harus mandi, Vi. Ya mandi lah. Nggak ada yang lain. Biar seksi kalau kata Kevin Aprilio. Kita cari footage-nya nanti. Iya, mandi. Biar seksi itu. Jadi the one and only way adalah mandi dan paling hematnya adalah ya semprot-semprot Axe gitu. Ya semprot-semprot aja, semprot-semprot kayak body spray gitu murah kok 25.000 doang. Atau lu beli inilah parfum-parfum masjid yang digulung di roll on itu tuh. Oh. Yang biasa ada di warung-warung atau deket-deket masjid. Itu kan cuma 10.000. Malaikat subuh. Iya, gitu kayak gitu Bisa. aja. Bisa juga, yang penting lu nggak bau gitu ya kan. Tapi kalau misalnya itu part of strategi ya kita nggak bisa bilang sih kok. Kita pun sebenarnya nggak ada yang tahu ya, karena strategi kan ada macam-macam ya teman-teman. Iya. Ada yang mulai dari emang berlatih 1001 cara launch, Iya. atau mungkin kayak yang gue tahu tuh, Vi, ada legendanya di Jakarta, Vi. Apa? Ada kitabnya, Vi. Ada kitab buat belajar semua cara launch, Vi. Ya ampun. Ada, Vi. Kok gue baru tahu ada ini ya? Ada kitab ya? Via PDF apa via IPUB ya? PDF. PDF. Tapi Apa? jujur, gue masih Ada ayat-ayatnya gitu. Ayat pertama kalau nge-launch itu nggak boleh tremor gitu. bukan itu. Apa? Tapi ini lebih advance, Vi. Apa? Tapi gue juga lagi mencari, Vi. Karena katanya ada syaratnya, Vi. Apa? Tapi ntar gue coba cari. Nanti kalau misalnya kita udah nemu, kita bakal bantu share, bantu bless lah. Nanti. Iya. Gitu. Cliffhanger. Tapi seru. Cliffhanger, jujur cliffhanger. Nah, buat ini nanti kita bakal bahas di next podcast nanti. Bahas perkitapan ini, Vi. Karena kita ini kayak bedah buku soalnya. Bener-bener kayak bedah buku, Vi. Yaudah, ntar nanti ada kalau ada kita review nanti bukunya. Oke, kita lanjut dulu untuk hal-hal yang masih bisa kita lakukan. Iya. Tadi kan kita udah ngelakuin 3 hal tuh, dari datang di tempat yang tepat, dan juga di waktu yang tepat. Iya. Terus udah free play dan jangan lupa ganti baju. Iya. Nah sekarang, misalkan nih Vi, udah bagi grup, udah mulai main. Iya. Kan kita sama-sama tahu lah. Iya. Kita sering jadi sobat rungkat. Iya benar. Kalau udah rungkat, apa sih Vi yang bisa lo lakuin di tempat gathering? Kalau bisa rungkat. Kalau misalkan rungkat dan belum pulang. Nggak ada agenda. Betul. Free play lagi lah. Free play lagi nih. Free play lagi dong. Tarik lagi terus. Sambil kita mengucapkan kata-kata mutiara kita. Iya. Kok nggak kayak gini tadi? Iya Itu. Kok main gue nggak kayak gini? Kok gue kayak gini? Ingat ya teman-teman ya, Bebeltex itu ada faktor terbesarnya lah. Kalau misalnya Anda tidak podium hari ini, ada namanya pertandingan minggu depan. Ingat, pertandingan itu tidak sebulan sekali ya. Kecuali Jiwan dan Jitu. Ya itu benar 3 bulan 4 bulan sekali. Betul. Ya kalau misalnya biasa kan nggak ada sebulan sekali kan. Iya, dan cenderung kan untuk sekarang ini kan GT udah mulai ke arah tiap hari ya. Iya, Senin sampai Minggu. Senin sampai Senin sebenarnya. Senin sampai Senin lagi. Iya. Kan kalau 7 Karena double ada di satu hari ada yang double kan. Betul. Nah. Dan dari 7 kali gathering nggak podium.
Ya, kalau kata gue sih mendingan Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, mendingan lu istirahat dulu main Beyblade seminggu. Hah. Jadi biar ada fire up-nya lagi. Terus lu minggu depannya main sekali seminggu doang. Sekali Itu seminggu. bener, ini bener. Ini bener. Karena kita bukan mengerdilkan. Misalnya kayak lu nggak podium 7 kali berturut-turut. Ya udah lu stop dulu main Beyblade seminggu, biar sparknya berasa. Atau lu cuma free play sama temen lo, ya kan. Terus ya udah lu main di minggu berikutnya kayak gitu. Betul. Biar dapat podium lagi, biar hype gitu kayak gitu. Betul. Nah, berarti setelah rungkat biasanya kita main free play lagi ya. Nah, selain free play, Vi, ngapain lagi Vi kira-kira Vi? Selain free play, kalau selain free play biasanya kalau misalnya pas rungkat biasanya itu kita berdiskusi Diskusi. tentang blader-blader lain. Oh, ini maksudnya ini Gosip! FGD. Kok FGD? Forum gosip. Forum gibah discussion. Orang gibah discussion. Iya. Fokus ya, kita Fokus on- gosip. Fokus di grup, kita ngomongin lah. Iya. Jadi bau cuy. Nah, kayak gitu. Tapi yang bau ini kadang mainnya wangi banget. Enggak, lu kenapa sih? Lu tau gak sih kenapa dia baunya mainnya wangi? Ya karena strategi kan gue bilang kan. Balik lagi sih That's toh. part of strategy. Iya. Tidak ada makanya dia tidak ada yang larang. nggak ada yang ngelarang. Tapi so far yang gue tahu juga, Vi. Cuman merepotkan aja buat sekitar gitu loh maksudnya. Nah, saking merepotkannya ini, gue akhirnya mencoba meriset Iya. sekitar seminggu, sebulan terakhir ini, 2 bulan Iya. terakhir. Akhirnya di beberapa gathering, Vi. Ya. Orang udah mandi. Bukan udah mandi. Apaan? Syarat untuk mandi itu dimasukkan ke dalam syarat gathering, Vi. Jadi ada satu komunitas, teman-teman. Nggak, itu berarti udah akut banget ya berarti. Udah akut gua, nih. Gue bikin komunitas kagak pernah. Anjir, ada syarat harus mandi. Orang-orang gue wangi semua, bos. Main di AC. Betul. Iya kan? Nah, kebetulan ini yang di komunitas ini nanti gue bakal taruh screenshotnya di sini. Iya. Nah, ini ada syaratnya. Mandi. Harus mandi. Ini, gue bisa tunjukin, Vi, sekarang, Vi. Wajib nggak? Hah? Wajib. Wajib mandi maksudnya kan? Wajib itu wajib mandi. Itu hukumnya itu sunnah, Vi. Udah bukan di atasnya sunnah itu, Vi. Iya wajib. Ya saya Wajib. sunnah wajib mandi. Betul. Bukan mandi wajib kan? Itu kalau kita gathering sampai subuh, Vi. Nih. Karena capek. Betul. Apa? Mana? No pick hoax loh. Betul, bentar. Nih. Nih, yang paling bawah, Vi. Ya Allah. Tambahan. Oh, ini. Wajib. Hukumnya wajib. Bukan disarankan, tapi wajib. Ini untuk teman-teman yang ada di screenshot ini ya. Ini gue kasih tahu aja nih ya. Mungkin lu salah coy. Ini ada peraturan baru itu salah kalau kata. Kenapa gue. salah, Vi? Karena sebuah itu strategi. Ini harus dibutakan ya. Dibutakan. Dibukakan matanya, Vi. Dibukakan perspektif. Kita harus Tapi hukumnya wajib, Vi. Lo tau nggak? Satu-satunya acara event, satu-satunya tempat yang gue tahu mandi itu dimasukkan ke dalam banner event, Iya. itu cuma CF. Hanya Comic Frontier, Vi, yang dimasukin, Vi. Iya. Hanya di acara Wibu dimasukkan. Itu bahkan peraturan nomor 1 ya. Iya. Wajib iya. mandi. Ya, ini kan Iya kan nggak panas juga sih. Ya. Gak ada kipas itu. Cuman waktu itu sempat kipasnya tuh pas di depan orangnya. Jadi orang di sebelahnya kayak gitu anjing. Ya. Anjir speechless gua anjir mau komen gimana anjir. Ya buat teman-teman yang komunitas tadi disebut yang mandi siapa tahu kita juga memberikan perspektif baru ya. Ya enggak sih kalau di sana emang banyakan bau sih anyway sih emang sih. Betul. Dan menurut gue sih sebenarnya untuk problem ini sendiri sih ya bisa diatasi dengan ya satu pasti pertamanya mandi dan Yang kedua bawa baju cadangan. bawa baju cadangan. Jangan nggak ganti-ganti skin. Anda bukan karakter anime yang bajunya sama terus. Betul. Nggak usah jadi sok-sok MC anime. Betul. Ya kan, jangan-jangan sosok MC anime, jangan kayak anime yang baju nggak ganti-ganti karena Anda bukan Luffy One Piece, Anda bukan Nobita, Anda bukan bahkan kalau Anda bukan siapa ya? Ya karakter-karakter anime ya kan. Anda jangan berasa menjadi MC aja gitu loh. Tapi jujur, Vi, gue nggak setuju. Anda bukan Kamen X juga. Nih, Vi, gue tuh nggak setuju kalau disamain sama Luffy. So. Kenapa? Karena Luffy tuh 4 tahun sekali ganti baju. Iya. Di setiap arc kan dia ganti kostum. Iya, tapi kan ini kan 4 tahun ganti baju.
Kan 4 tahun Dia sekali ganti bajunya butuh 4 tahun, cuy. Ya, sama aja bohong. Tapi menurut gue sih sebenarnya Apa? adalah saran bagus untuk teman-teman komunitas di luar Mandi. sana. Bukan untuk masuk ke syarat mandi, tapi Apa? mungkin bisa menggandeng produk-produk Higienis, kebersihan, atau seperti mungkin sabun, sabun atau apa, atau, deodoran, spray, ya, body spray. atau menggandeng produk-produk aparel yang emang bajunya itu ada fitur untuk apa? Ya, Anti bau, anti bau. segala macam. Nah, ini tuh adalah momen yang sangat pas untuk kita masukin sponsor di sini. Iya udah bener, tolong Nah, ya nanti ya. Untuk teman-teman yang mau masukin sponsor di sini untuk masukin brand kalian, atau masukin produk kalian, atau mau masukin jualan kalian, bisa banget untuk kontak ke kita via tim Instagram, nanti kita bisa masukin ke podcast kita di sini. Bener. Gitu. Nah, tadi oke, udah free pay dan udah ngomongin soal bau lagi. Kira-kira apa sih, Vi, yang bisa lo lakukan? Oh, mungkin gantian gue. Kalau gue sendiri sekarang, kebetulan belakangan ini gue lagi main sama teman-teman gue itu, kita main TCG sekarang. Iya. Jadi ketika kita udah tahu, oh kita udah rungkat nih, kita nggak langsung pulang. Iya. Kita langsung buka meja. Buka meja kita main TCG. Dan kebetulan Bisa. yang gue mainkan belakangan ini sama teman-teman gue adalah Pokemon sama One Piece. Iya, bisa kayak gitu. Begitu. Enggak, tapi kalau misalnya mandi, kita berkali soal mandi, kita harusnya benar di salah satu itu, mungkin di gathering-gathering yang emang kayak gitu, udah harus siapin kamar mandi mungkin. Harus ada nih. Harus ada. Hukumnya wajib. Wajib, harus ada kamar mandi. Kamar mandi portable. Kamar gitu. mandi portable. Atau harus disediakan. Atau plastik sampah sama shower aja. Shower gitu ya. gitu kayak gitu ya kan, kayak gitu aja. Ala-ala camping gitu kan. Nah, bener tuh. Sebuah ide yang brilian coba, ya kan? Betul. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, "Wah, aku belum mandi," atau "Aku nggak ganti baju," nah kita siapin. Betul. Lu mandi di sini ya kan, pakai plastik. Nah, sekarang karena kita udah kebetulan ngomongin soal bau nih. Mandi. Sekalian aja nih. Top 3 deodoran versi lu, Vi. Kok kita jadi bahas deodoran, kita bahas Beyblade anjing. Oh, kita Beyblade. Balik lagi Beyblade, balik lagi Beyblade, bahas deodoran anjir. Oke. Selain mainnya yang lain. Oke, selain main yang lain, kalau gue sendiri sih kira-kira selain main tadi udah rungkat main TCG, ini yang bisa gue lakukan sama teman-teman gue. Apa itu? Tapi bukan pas udah kelar, bukan pas rungkatnya, Apa tapi itu? setelah bubar gathering. Kuliner. Oh iya, kulineran bisa. Kuliner enak banget. Soalnya Enak kayak ketika lu udah ketika lu udah melalui satu hari yang berat, misalkan lu di kantor udah capek, main Beyblade rungkat. Nah, kita tutup dengan Makan-makan, bener. Dengan makan-makan abis gathering atau pas gatheringnya. Karena kan biasanya ada tuh orang yang kompe banget ya kan. Betul. Orang yang kompe banget lupa kuliner, lupa kalau misalnya di daerah orang gitu kan. Aku pengen main Beyblade aja gitu ya kan. Padahal dia tidak tahu banyak hidden gem gitu. tuh, ya kan. dan sesuai dengan kata pepatah, Apa? obat untuk hati yang sedih adalah makan. Enggak. Obat untuk hati yang sedih adalah Aeropegasus 370. Loras dijual 2,5 juta. Dijual 2,5 juta. 500.000 beli share skill. Obat untuk hati yang sedih adalah menang podium. Enggak lah. Enggak dong. Obat untuk hati yang sedih adalah mendapatkan hover wyvern gratis. Gratis nih. Bukan, obat yang sedih adalah mendapatkan hover wyvern yang baik dan benar secara PO. Oke. Nggak pakai ini, PO fiktif. Nggak tuh. pakai PO fiktif. Itu obat apa namanya? Apa? Obat sedih. Obat sedih. Obat gitu. sedih. Obat sedih yang sebenarnya. Yang dibelinya pakai uang halal sih. Nah, benar. Bukan pakai ini apa? Bukan pakai yang black card itu. Nah, gitu. iya benar. Bukan pakai ditimpa-timpa apa namanya? Timpa-timpa ini. Timpa misalnya lu udah beli, terus duitnya kurang, terus lu timpa lagi kayak gitu. Bisa kayak gitu. Gali lubang tutup lubang, Gali lubang eta, tutup gali lubang tutup lubang. lubang yang fair. Betul. Dan kebetulan banget sih emang apa? Ya kembali lagi untuk soal kuliner, teman-teman. Kalau lu, Vi, selama lu main Beyblade nih, top 3 hidden gems kuliner yang pernah lu temuin ketika lu udah kelar gathering, apa sih, Vi? Kalau gua mie ayam. Satu mie ayam. Mie ayam. Ada spesifiknya Ada di mana, spesifik. Mie ayam kalau misal kalian tahu mie ayam Rudi Tanjung Duren karena dekat sama KLP. Karena tempat di sini. Oke. Yang kedua, sebut merek aja ya, KFC. KFC yang di mana nih spesifik? KFC yang di Daan Mogot karena itu enak. Oke. Iya. Yang ketiga adalah kalau misalnya itu, gue pernah nemu nih kue pancong di Rawa Belong, itu enak juga. Kue pancong rawa belong. Iya, pancong lumer. Itu yang di masih daerah Jakarta Barat. berarti? Jakarta Barat dong, Oke. Rawa Belong. Yang itu bisa di Jogja. Itu Jogja juga enak karena kita nggak main Beyblade pas hari Betul. Sabtunya. Betul. Iya kan. Nah, kalau gitu sekarang top 3 versi gue nih, Vi. Iya apa? Kita mulai dari yang paling bawah dulu nih. Nah. Top 3 paling bawah. Top 3 paling bawah gue nomor 3-nya adalah
di daerah Tangerang waktu itu. Ada bakmi Ponti. Mm. Bakmi Bangka. Bakmi Bangka, heeh. Itu di daerah BSD. Nah, top keduanya gue itu adalah Sate Madura. Spesifik di sebelah Ciputra World Surabaya. Iya. Itu di daerah keluar parkir motor itu ada Sate Madura, enak banget. Iya. 18.000 itu udah nasi, udah sate sama nasi sama minum. Iya. Top 1 gue nih. Apa? The Legend, Vi. Apa? Yang paling legendaris, Apa? nggak bisa digantikan. Seenak itu, Apa? bikin gue kangen. Apa? Olive chicken. Iya lagi olive chicken mah iya dong di Jogja ya. Itu olive chicken tuh Enak banget, Wak. Kalau bisa olive chicken kita go food dari Jogja ke Jakarta mah gas ya. Tapi kan keburu basi dong. Oh enggak, sehari masih aman. Ikan nggak enak, nggak tasty, you Iya, know. nggak You know the crunchiness, you know, the hot, ya kan. Tapi emang spesifik kalau olive tuh lebih dari sehari itu emang kurang enak. Tapi kurang enaknya bukan tanpa alasan. Iya. Itu membuktikan bahwa bahannya mereka tuh sesegar itu, fresh. Bukan kayak ayam goreng yang 5 hari masih crunchy. Nah iya benar. Patut dicurigai kalau itu. Nah siapa tahu tiren. By the way ini kan masih belum buka puasa ya. Kok bahasnya makanan ya. Ini namanya Ini cobaan ini. Enggak cobaan. Lu berarti memberikan cobaan berarti Anda memberikan dosa ya. Saya memberikan Anda pahala. Lo ya benar. Terima kasih. Terima kasih di sini. Oke. Paling untuk ya kira-kira itu tuh semua hal yang biasa kita lakukan setelah gathering. Lah nggak dibahas FGD-nya ini. Oh ya FGD ya tadi ya. Iya kan, hampir lupa. Oke, sebagai penutup nih, Vi, FGD, Vi. Kira-kira apa aja sih yang dibahas di FGD, Vi? Biasanya gosip-gosip tentang keaneh-anehan di dunia Beyblade. Aneh, Vi? Banyak. Emang banyak yang aneh, Vi, di Banyak Beyblade? yang aneh. Apa aja? Pernah nggak sih lu tuh pas main, ya kan sebelum main, lu pas udah go shoot tiba-tiba ada yang ngomong. Kayak Kamen Rider DNO. Ore Sanjo. Wah gila coy. Terus tiba-tiba ada yang depan lu, tiba-tiba ada yang henshin tiba-tiba gitu ya kan. Tanpa ada alasan sebelum nge-launch. Itu kayak gitu tuh. Terus ada juga waktu itu ditanya, gue mau pakai Scorpion Spare, ajarin dong. Kamu bintangnya apa? Aku bintangnya Pisces. Kamu bukan Scorpion, gak cocok pakai Scorpion Spare. Waktu itu Sasuke belum keluar ya. Itu kalau Sasuke udah keluar, aku bisa bilang, aku Pisces. Aku bisa pakai air. Aku ikan. Kayak gitu ya. Nah itu biasa kita membahas kejadian-kejadian yang ultra lucu di Beyblade. Karena kan Beyblade kan banyak kejadian-kejadian lucu dari orangnya dan juga dari permainannya juga dong. Betul. Dari permainannya juga banyak yang lucu. Jadi permainannya misalnya kayak gue ekstrim tiba-tiba bunuh diri, itu kan yang dibahas ya. Betul. Kan? Gitu, dan kalau ngomongin soal trik-trik lucu seperti ini tuh sebenarnya ada cukup sejuta. Ada banyak sebenarnya. Ada banyak. Dan termasuk juga itu di situ kayak menjadikan kita kalau posisi gue tuh di situ gue lagi dengerin. Di posisi itu tuh gue menjadi bersyukur tuh. Iya. Ternyata gue diberikan hiburan. Iya benar sih. Kayak Tuhan kayak gue diingatkan. Iya benar. God is good lah. Benar. Bahwa gue diberikan bahwa dunia ini berwarna. Bahwa setelah menjalani satu hari yang mungkin berat, hari itu melelahkan ya kan. Iya, hari itu melelahkan. Mungkin hari itu juga ada kejadian tidak mengenakan di jalan ataupun di tempat kalian berkarya, kalian berkarir dan segala macamnya. Ketika malam hari itu gathering Beyblade tuh kayak gue diingatkan bahwa dunia itu indah. Kenapa? Bahwa gue masih ketemu dengan orang-orang baik, orang-orang yang masih masih cukup masih membuka hati untuk menyapa, untuk ajak ketawa. Benar. Atau mungkin ajakan-ajakan ringan kayak diajak makan setelah gathering, atau mungkin kayak diajak bercanda di sela-sela go shoot dan segala macamnya. Iya. Dan sekalipun itu baik intensional maupun non intensional ya. Kayak non intensional tuh misalnya kayak ada orang dia nggak intensional buat bikin gue ketawa, tapi tindakan mereka tuh bikin gue ketawa. Benar. Buat gue itu gue bersyukur bahwa gue masih diberikan kebahagiaan. Benar. Hidupan yang seperti ini itu. Iya. Lu decknya biasa pakai apa aja? Deck apa tuh? Deck yang lu sering mainin lah, deck Beyblade lah. Untuk Beyblade sendiri, gue biasa main yang pasti itu gue pasti main T-Rex. Terus abis itu? Ya kondisional sisanya. Apaan aja? Yang top 2-nya untuk nemenin T-Rex biasanya ada SSC sama PW. Rasio bintang lu apa? Gemini. Nah, lu yang paling rongkat di mana biasanya dari TB SSC itu?
TB, SCC sama PW Iya. ketiganya. Iya. TB. TB, nggak cocok berarti pakai TB. Apa yang Gemini kalau gitu? Gemini berarti kalau Gemini cocoknya itu kamu memakai yang namanya Ghost Circle. Gara-gara G gitu. Gara-gara G depannya. Gemini. Tapi gue pernah, Vi. Apa? Pakai Ghost Circle, Vi. Iya. Gue nge-exam Jarot. Vi. Itu karena itu cocoknya pakai Gemini. Besok lu nggak usah lagi main TB, PW, SSC, Kompe. Lu Gemini kan? Iya. Nah, berarti lu harus pakai Beyblade yang 2. Kiri kanan Hell's Hammer. Terus pakai ras sama low ras gitu. Nah, iya bener. Pakai dua Pakai 2 gitu. sword nih. Nah, iya kayak gitu. Lu Gemini bintangnya kan? Oke. Nah, kayak gitu. Nggak cocok lu pakai TB. Oke, kita coba di next gathering berarti ya. Atau lu bisa pakai GR, Golem Rock, karena G. Gemini. G for Gemini ya, bukan not for gay ya. G. Ya sudah, Oke. kalau begitu. Oke, kalau gitu kira-kira itu aja teman-teman untuk konten kita hari ini. Jangan lupa jangan lupa like, subscribe, and follow untuk semua sosial media kita. Ada yang dipromosin nggak? Nggak ada. Dan untuk promosi kita, Nah, ada promosi nih katanya nih, ada pesan-pesan sponsor dikit. Untuk promosi sendiri, kita di awal bulan Maret nanti kita bakal ada kerjasama sama Just Team Mozilla ya. Kita bakal ada giveaway untuk DBB Park. Betul. Dan teman-teman silakan di follow aja ke sosial media kita di Instagram @overheardbeyblade dan Instagram Just Team Mozilla ya. Kita bakal update lagi untuk event giveaway kita dan share-share semuanya bakal kita jabarin di sana semua. Gitu aja Lutfi untuk hari ini. Iya, Ada mau kasih pesan-pesan terakhir? pesan-pesan terakhir adalah jangan lupa sebelum main Beyblade kalian harus mandi dulu Mandi dulu. dan juga jangan lupa untuk selalu menyediakan deodoran dan juga body spray di tas kalian sebelum bermain Beyblade. Betul. Apalagi kalau misalnya eventnya semi outdoor dan outdoor. Betul. Ya. Karena deodoran lebih murah daripada Blade Sharp Scale. Benar sekali dan lebih murah daripada Blade Raw Rush. Dari Blade Raw Rush. Daripada Beat Low Rush. Iya betul. dong. Oke, gue Dito. Gue Lutfi. Dan inilah Alah, sampai bertemu lagi di podcast episode berikutnya. Jangan lupa follow Overheard Beyblade. Bye-bye. Bye.